Panjatkan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih bisa mengerjakan kegiatan kita dalam sehari-hari. Langkah yang kedua, sholawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema ceramah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang dosa dan bahaya jika tidak menutup aurat bagi muslimah. Aurat merupakan kewajiban yang harus dijaga dan ditutup. Islam mengajarkan kita agar menutup aurat dan tidak mengumbarnya kepada selain mahramnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang mana Allah memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adana ay yu'rafna fala yuzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang sekira-kira artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu serta istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menutup aurat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat dengan sempurna dapat menyejukkan pandangan bagi orang yang melihatnya. Di akhir zaman ini, banyak kita lihat wanita-wanita muslimah yang menjadikan jilbab hanya sebagai penutup di kepala saja. Bahkan tidak jarang kita temui banyak orang-orang memakai jilbab hanya sekadar mengikuti tren yang ada di media sosialnya. Jika dilihat dari penafsiran Al-Ahzab ayat 59 tersebut di atas, di mana Allah memerintahkan perempuan muslimah untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi di akhir zaman ini, di mana saat ini banyak kita temui perempuan-perempuan muslimah memakai hijab hanya sampai di leher saja. Bahkan paling mirisnya, banyak yang berpakaian tertutup, tapi bentuk tubuhnya masih tetap terlihat dengan sangat jelas. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan orang yang menjadi penduduk neraka. Yang keduanya belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk mencambuk atau memukul orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dan kepala mereka bagaikan bulu unta yang miring. Wanita seperti ini tidak bisa masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak sini dan ke sini. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi kita. Jika ia melanggar perintah Allah tersebut, maka ia akan menanggung dosa akibat perbuatannya sendiri. Lalu, apa saja dosa kan tidak menutup aurat? Mengutip dari buku Kau Ahi Aku Ukti karya Aprilia Kartika, terdapat beberapa dosa karena tidak menutup aurat. Di antaranya yaitu dosa karena tidak menutup aurat tidak hanya mengalir pada diri sendiri, tetapi juga kepada kedua orang tuanya. Jika ia sudah menikah, maka dosanya akan mengalir kepada suaminya dan akan mendapat azab di akhirat kelak. Di balik susahnya menutup aurat dengan sempurna bagi seorang muslimah karena merasa akan kepanasan dan merasa ribet karena sedang terburu-buru, ternyata di balik itu semua ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya yaitu dapat menghindari diri dari dosa karena tidak menutup aurat. Salah satu faktor yang banyak menyebabkan wanita masuk ke neraka yaitu karena ia tidak menutup auratnya dengan sempurna. Oleh karena itu, menutup aurat lebih baik daripada memamerkannya. Yang kedua, dapat
melindungi diri dari polusi. Menutup aurat memiliki manfaat yang baik bagi fisik, yaitu melindungi kulit dari polusi. Mengenakan pakaian yang menutup aurat akan menjadikan wanita tidak merasa kepanasan ketika matahari bersinar terik dan tidak akan merasa kedinginan ketika hujan sedang melanda. Yang terakhir, dapat mengangkat martabat. Menutup aurat merupakan identitas untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan insan yang baik. Apalagi jika ia berperilaku yang baik dan sopan, pasti orang-orang di sekitarnya juga akan menghormatinya. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya pada kesempatan kali ini, yaitu sebagai seorang muslimah sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menutup aurat dengan sempurna. Memakai hijab bukan karena untuk mengikuti tren yang ada di sosial media, tapi untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk melindungi diri dari dosa serta fitnah di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi tiap muslimah untuk menanamkan nilai-nilai serta memahami nilai-nilai dalam menutup aurat agar dapat menjalani kehidupan dengan rasa hormat dan terjaga dari bahaya-bahaya yang akan muncul akibat pelanggaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.